Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa TV One yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak ada ungkapan yang paling afdal untuk kita ungkapkan pada kesempatan ini kecuali rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan segala nikmat rahmat yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai pada detik ini kita mampu dan masih bisa beraktivitas dengan sehat dan aman dan sebagainya. Kemudian yang kedua, salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pelita, menjadi obor, menjadi kompas bagi seluruh umat manusia, wabil khusus untuk kaum muslimin, supaya bisa melihat jalan untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hal ini adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, setiap manusia tentu akan meninggalkan dunia ini. Dalam artian setiap kita ini akan mati. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memiliki bekal atau tidak? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah peringatan, memberikan sebuah sugesti, pesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai sekalian manusia yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat ligad, apa yang kau persiapkan untuk bertemu dengan saya. Engkanaga bokommu mupas sedia. Jadi dalam hal ini, apakah kita sudah mempersiapkan diri kita menghadap Allah? Sudah adakah bekal yang kita persiapkan untuk menuju kehadirat Allah atau bagaimana? Karena mau atau tidak mau, rela atau tidak rela, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kalau Allah memanggil kita, maka tidak ada kata bahwa tunggu dulu ya Allah, tunggu dulu ya malaikat, saya belum siap. Karena kenapa? Allah lah yang kemudian mengatur segala-galanya. Dega fakuleta ini rufatawe, dega fakuleta ini rufatawe, untuk tolai seluruh apa yang ditakdirkan oleh Allah. Oleh karena itu persiapkanlah diri kita untuk kemudian menuju Allah, menuju kehadirat Allah. Iya. Ada dalam satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ad-dunya masratul akhirah, bahwa dunia ini adalah masrah, kebunnya akhirat. Ya, darek-darekna akhirat. Iya, linoi darek-darekna akhirat. Artinya apa? Bahwa disinilah dunia ini adalah tempat kita mencari bekal. Tidak ada tempat lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dunia ini untuk mencari bekal. Maka Rasulullah mengatakan, ad-dunya masaratul akhirah, dunia ini adalah kebunnya akhirat. Artinya apa? Inilah kesempatan kita. Watutana untuk sapa bokot temawari, untuk kemudian kita pakai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita memiliki kebun cengkeh, kebun coklat,
kebun jagung, kebun-kebun yang lain. Tapi jangan lupa untuk kemudian memiliki kebun akhirat. Ya, kita harus memiliki kebun akhirat untuk kita pakai nanti di akhirat kelak. Sudah adakah amalan-amalan kita persiapkan atau bagaimana? Ya, ini yang harus kita betul-betul memperhatikan perintah dari Allah ini untuk kemudian apakah kita sudah memiliki bekal atau tidak. Engkanaga boko tamawari fasedia. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu Adam in qata amaluhu illa min salasin." Narekomate ini anak apona ada tapetu di sininna amala-amalakna illa min salasin, kecuali 3 hal. Ketika kita mati, kata Rasulullah, maka terputuslah segala amalan-amalan kita. Kecuali 3 hal. Apakah itu? Sedekah jariyah. Pemirsa TV One, apakah kita sudah memiliki sedekah jariyah? Apa itu sedekah jariyah? Adalah sedekah yang kita berikan di jalan Allah. Pada akhirnya nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, maka itu akan mengalir terus amalan-amalannya. Contoh kecil, kita punya uang tidak cukup untuk membeli semen 1 sak. Angka duita 20 bah sembuh. Tentunya itu tidak cukup untuk membeli semen 1 sak. Maka apa yang kita lakukan? Maka kita membeli semen ya per kilo. Ya, kita beli 2 kilo, kita kantong, kemudian kita bawa ke masjid. Nareko engkana tauma campur semen, maka apa yang kita lakukan? Di padanir maka campur semen itu kan campur ke iye semen, ya masukkan lagi di dalam masjid. Maka ketika semen itu dicampur kemudian dimasukkan di dalam masjid untuk dipakai, dipasang tegel dan sebagainya, maka itulah amalan-amalan sedekah jariyah kita. Ketika kita meninggal, maka masjid itu masih berfungsi, maka 50 orang, 100 orang yang kemudian memfungsikan masjid itu, maka kita yang sudah meninggal duluan akan menerima sedekah-sedekah jariyah yang kita pernah tanam di dalam masjid itu, yang kita pernah sumbangkan di dalam masjid itu. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Kata Rasulullah, kalau kita tidak memiliki sedekah jariyah ini, maka kita termasuk orang yang sangat rugi. Liwat cilakata, liwat rogita, nareko degaga sedekah jariyata. Tidak ada yang diminta oleh orang mati untuk kembali ke dunia kecuali ingin kembali bersedekah. Di dalam Al-Quran dikatakan, laula akhartani ila ajali qarib fa asaddaka wa aku minas solihin. Ya Allah, laula akhartani, kembalikanlah saya ke dunia sebentar saja. Maka dia Allah Ta'ala miloko maga, kamu mau apa kembali ke dunia? Fa asaddaka wa aku minas solihin, saya ingin kembali bersedekah. Kenapa orang mati ingin kembali bersedekah di dunia? Meminta untuk kembali di dunia hanya untuk bersedekah. Nasabak nita ni iyar apalan nasidekana. Dia melihat pahala sedekah yang luar biasa. Kita sudah meninggal, tapi pahalanya masih terbang, masih kita terima. Coba lihat, ketika kita mati, ketika kita hidup, kita sholat. Tapi ketika kita mati, maka sholat kita sudah terputus. Pahala sholat kita sudah terputus. Kita berpuasa, kita masih hidup. Waktu tak tuma puasa pada saat bulan Ramadan. Tapi ketika kita meninggal dunia, maka pahala puasa kita sudah terputus sampai di situ. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi ada satu amalan yang sangat luar biasa, yang tentunya kita sudah meninggal, tapi pahalanya itu masih terbang untuk kemudian kita terima amalannya. Apa itu? Sedekah. Sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib
fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Itulah yang diminta oleh penghuni kubur. Ya, penghuni kubur, penghuni alam barzah untuk kembali ke dunia. Hanya untuk apa? Hanya untuk bersedekah, Pak. Makana ajak to makan dilade. Ya mega tu tahu liwat sekena liwat kedina. Cecipek. Karena selalu dia berlogika nareko saya bersedekah masih dekat capu warang peraku kurasi warang peraku. Padahal ketika kita bersedekah, ketika kita menyumbang, membagi rezeki Allah kepada orang lain, maka seyogyanya Allah akan menambahkan rezeki kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu mensyukuri nikmatku, ya, maka saya akan tambahkan rezeki untukmu. Tapi kalau kamu mengingkari, maka azabku sangatlah pedih. Ya. Cuma persoalannya biasa ini, kita selalu memakai perkalian kita. Ini pakai kali-kali pun Allah Ta'ala. Kalau itu yang terjadi, kita selalu memikirkan ini kurang, maka Allah akan juga selalu malas untuk memberikan kita rezeki, karena kita juga malas untuk memperhatikan agama Allah. Ini satu persoalan. Jadi sedekah jariah, bersedekahlah supaya kita senantiasa terjaga dari hal-hal yang buruk. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, idza mata banu Adam, ini amalan yang tidak terputus amalnya itu yang senantiasa akan berlari terus, yaitu au ilmi yang tafa'ubih, ilmu yang dimanfaatkan. Ya, seorang dosen, seorang guru, ya, seorang tenaga pengajar yang kemudian mengajarkan ilmunya yang bermanfaat, maka ketika dia meninggal, muridnya itu memanfaatkan ilmunya itu ke jalan yang benar, maka pahalanya terbang kepada kita. Tapi jangan juga, hati-hati. Biasa ada orang engkau tahu, mapak guru-guru salah. Apa itu? Ayo ke rumah. Yuk kau boleh? Bolaku ufak guru kau baca-baca. Apa itu? Supaya kamu mampu membuka gembok. Ketika kita mengajarkan seperti itu, kita mengajarkan bagaimana membuka gembok kepada seseorang, dan dia gunakan sesuatu itu kepada hal yang tidak baik. Dia pakai mencuri, dia pakai bongkrak bola tahu, maka kita akan menerima kejelekannya, keburukannya, dosanya kita juga akan menanggung. Nasabah ini mapak guruan. Maka hati-hati juga mengajarkan sesuatu kepada orang. Ini yang kedua, ya, guru mengaji, ya, guru apa saja, ya, seorang ibu-ibu yang mungkin hobinya adalah membuat kue, macam Mak Bepa, dia punya resep bagaimana membuat kue yang baik, yang enak, kemudian dia ajarkan kepada orang lain, maka itu juga menjadi sedekah jariah kepada dia kalau dimanfaatkan oleh orang itu. Jadi sedekah jariah itu tidak terbatas kepada harta saja. Apa saja yang kita miliki yang kemudian dimanfaatkan oleh orang, maka itu adalah sedekah jariah. Ini yang pertama. Yang kedua tadi, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah waladu solihah yadaulah, yaitu anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang solihah yang kemudian mendoakan kedua orang tuanya. Ya, minimal setiap kita sholat, kita selalu mengirimkan suratul Fatihah kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada saudara-saudara kita, dan itu akan bermanfaat. Ada lagi satu pendapat, angka sima pendapat, angka si Sedi memprotes, Ustaz, itu kan mengirimkan suratul Fatihah tidak sampai kepada orang yang mati, dia letuk. Ya, kalau kita membacakan Al-Quran, dia letuk pahalanya kota mati. Ada juga yang kemudian memiliki pemikiran itu. Padahal di dalam Al-Quran, lenak orangnya, nyata-nyata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyampaikan, setiap hari Jumat kita baca. Apa itu? Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat, al ahya, orang hidup, wal amwat, orang mati. Artinya apa? Kita disuruh mendoakan saudara-saudara kita, baik itu yang hidup maupun yang mati. Ya. Oleh karena itu, kalaupun ada yang berpendapat seperti itu, ya ajana dibati-bati. Itu adalah masalahnya. Ya, kalaupun tidak meyakini itu tidak masalah. Yang jelasnya kita tetap meyakini itu, dan seyakin-yakinnya kita harus meyakini bahwa itu sampai. Apa contohnya? Di dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan sebuah riwayat, cerita atau hikayat. Ada seorang sahabat Rasulullah yang kemudian bermimpi. Mimpinya itu dia melihat keadaan di dalam kubur. Apa itu? Bahwa ketika dikirimkan pahala oleh orang-orang yang beriman di dunia ini, maka berlarilah penghuni kubur itu. Kenapa dia lari? Dia menyambut hadiah-hadiah kiriman pahala dari orang-orang yang hidup. Ya. Tapi ada satu ibu-ibu yang kemudian tidak berlari menjemput pahala-pahala itu. Maka ditanyalah dia, wahai ibu, kenapa tidak pergi menjemput pahala itu? Magi dia mujokal lari to, malai iyar fakirin natolino. Kenapa tidak pergi? Apa kata ibu-ibu ini? Bahwa iya engkana fakiriku, megalade na fakiriku. Sudah banyak kiriman saya. Ada anak saya yang selalu membacakan Al-Quran kepada saya 30 juz setiap hari. Kata ini tadi sahabat Rasulullah, di mana anaknya? Kata ibu-ibu ini, ada anak saya di tempat ini, pekerjaannya adalah seorang pembuat kue. Maka ketika terbangun sahabat Rasulullah ingin membuktikan apakah itu mimpinya benar, maka dia datang di tempat yang diberitahukan itu. Maka didapatilah seorang laki-laki yang duduk membaca kue, yang senantiasa berkomat kamit. Ya, ditandai makada, wahai laki-laki, wahai fulan, aga timu baca. Apa yang kamu baca sampai kamu berkomat kamit seperti itu? Apa kata penjual kue ini? Bahwa saya senantiasa membaca Al-Quran, saya peruntukkan pahalanya untuk orang tua saya. Dan itu saya lakukan setiap hari 30 juz. Maka inilah yang dinikmati oleh orang tua. Maka tidak setelah lama peristiwa itu, maka bermimpilah lagi ketul-ketulu si famous sahabat Nabi tak. Ya, persis seperti itu. Ketika dikirimkan doa-doa oleh orang yang hidup, maka berlarianlah ibu-ibu yang tadinya tidak lari, ternyata juga ada ketoni lari ke sini. Jok ketoni menjemput pahala, menjemput hadiah dari orang yang hidup. Sehingga ia denre sahabat daya Nabi tak makutanai, maka dahe ibu-ibu angkatona to tak tilari ya. Sudah kamu lari juga, lari kamu juga menjemput pahala itu. Ya, apa kata ibu-ibu ini? Saya tidak punya lagi kiriman dari anak saya. Ya, setelah diperiksa, dia datang di tempat itu, dia tanyakan, mana anak muda di sini? Apa kata orang di sebelahnya? Anak muda itu sudah meninggal dunia. TV Bang, pemirsa TV One yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa anak-anak yang mendoakan orang tuanya, seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya, itu akan sampai. Karena kenapa? Karena seyogyanya kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengirimkan pahala kepada orang-orang yang kita cintai. Apalagi kita memiliki anak sebagai penghafal Al-Quran. Kita titip di tahfiz-tahfiz Al-Quran untuk kemudian menjadi seorang penghafal. Ya,
maka itu akan menjadi pahala kepada kita ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia menghafal Al-Quran, maka pahala-pahalanya itu akan sampai ke kita. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan bahwa tentunya kita sudah memahami bahwa setiap manusia, siapapun kita, mau dia presiden, mau dia gubernur, ya, mau dia camat, mau dia kru TV, TV One, yang namanya kematian pasti akan menjemput kita. Siapapun kita, merek apapun mobil kita, kita akan pasti menemui yang namanya kematian. Tapi oleh karena itu, persiapkanlah diri kita. Apa bekal yang kita persiapkan? Yang pertama adalah, kata Rasulullah, milikilah sedekah jariyah. Milikilah sedekah jariyah, karena itu sangat penting, karena itu akan mengalir terus pahalanya. Yang kedua adalah, kita harus, kalau kita memiliki ilmu, kita punya pengetahuan ilmu, maka ajarkanlah kepada orang ilmu yang bermanfaat kepada sesama kita, supaya menjadi sedekah buat kita. Yang terakhir adalah, kalau kita punya anak, ya, tempatkanlah anak kita di tempat di mana dia diridhoi oleh Allah. Jadikanlah dia penghafal, jadikanlah dia penuntut ilmu, supaya dia menjadi anak berbakti kepada orang tuanya. Ustaz, bagaimana saya tidak punya anak? Bisa saja kemenakan kita, bisa saja anak tetangga kita yang kita sekolahkan, yang kita masukkan dalam tahfiz, maka itu adalah waladun salihah, siapapun itu. Inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya. Oleh karena itu, marilah kita menyadari diri kita, siapapun kita, untuk senantiasa mempersiapkan diri kita untuk kemudian menuju ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mempersiapkan sebanyak-banyaknya bekal. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya. Kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kalau ada khilaf, itu murni adalah kedangkalan ilmu saya. Kalau ada yang benar, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Hermanto mengucapkan wabillahi taufiq wa sa'adah, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.